apabila berbicara apa? Dusta. Kalau berbicara dusta, dan dusta itu bertingkat-tingkat, Bu. Walaupun semuanya dosa besar, dusta itu semuanya dosa besar, tapi bertingkat-tingkat. Dusta yang paling besar, yang paling tinggi, berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Bagaimana bentuk berdusta atas nama Allah, Bu? Contoh, ada orang yang berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Dia mengatakan ini termasuk agama. Ini agama Allah. Padahal nggak ada dalilnya. Ditanya dalilnya mana? Nggak ada. Ini cuma pendapat saya. Kok kamu berpendapat berani menisbatkan itu agama Allah? Kalau itu pendapat pribadi, gak boleh dinisbatkan kepada agama Allah, gak boleh. Iya. Makanya orang yang berfatwa tanpa ilmu, ini halal, ini haram, tanpa ada dasar dari agama, ia termasuk orang yang berdusta atas nama Allah. Iya. Allah berfirman, wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan lisan-lisan kalian mensifati ini halal, ini haram, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah. Seenaknya mengatakan halal, mana dalilnya? Haram. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian. Atau ngomong masalah agama nih dengan tanpa ilmu, nggak pakai ilmu, ya. Seperti misalnya ada orang bilang bahwa ya ini disyariatkan, padahal enggak. Ini baik dalam syariat, dalam agama, enggak, padahal enggak ada dalilnya. Menganggap baik, ya. Itu sama dengan membuat syariat, Bu. Makanya kata Imam Syafi'i, man istahsana syai'an faqad syarra. Siapa yang menganggap baik sesuatu dengan akalnya saja, maka menganggap baik itu sendiri sudah termasuk membuat syariat. Tapi ini baik loh. Kita katakan, maaf Mas, baik menurut siapa? Ya menurut saya. Yang menurut kamu baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut kamu tidak baik belum tentu di sisi Allah tidak baik. Jadi gimana dong? Kamu kalau mau mengatakan baik atau tidak baik itu harus ada dasarnya dari Allah. Masalahnya agama ini milik Allah. Agama ini bukan milik siapa-siapa. Allah berfirman, ala inna dina ala inna lillahi dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah, ya, agama yang murni ini. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti agama ini milik siapa? Milik Allah. Maka tidak boleh ada yang bicara tentang agama kecuali harus berdasarkan keterangan dari Allah. Di zaman sekarang berapa banyak ya orang-orang yang berbicara dalam agama dengan tanpa ilmu, Pak. Hanya menurut pendapat pribadinya aja udah, menurut akalnya saja sudah. Ini mengerikan ya, musibah. Demikian pula dusta yang terbesar, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Tuh, lihat, Nabi mengancam tuh orang yang berdusta atas nama Rasulullah
ya, dengan api neraka. Maka hati-hati kalau ibu-ibu mau share hadis, pastikan dulu itu hadisnya sahih apa enggak. Jangan sampai yang ibu share ternyata hadis palsu. Berarti ibu termasuk yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Berapa banyak zaman sekarang bu hadis-hadis palsu yang disebarkan bu? Ya, hati-hati itu harus dipastikan ya. Berdusta atas nama Rasul itu berat. Sebab kalau berdusta atas nama Rasulullah itu akan menjadi syariat masalahnya. Akan menjadi apa? Syariat. Demikian pula dusta atas nama ulama, berdusta atas nama para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, atas nama para ulama. Maka seperti ini juga tidak dibenarkan. Berdusta dalam berbicara keseharian, maka ini tanda orang munafik nih bu. Ya, Nabi bersabda, innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa la yazalu rajul yakdzib hatta yuktab 'inda Allahi kadzaban. Sesungguhnya dusta menyeret kepada kejahatan, dan kejahatan menyeret kepada neraka. Dan seseorang selalu suka berdusta sampai ditulis di sisi Allah kalau dia tukang dusta. Tuh dia. Kada hati-hati. Penjahat tuh Pak Bu, rata-rata pasti senjatanya dusta. Iya. Rata-rata penjahat tuh pendusta itu. Mereka tidak akan bisa melakukan kejahatan kecuali dengan kedustaan. Iya.